truk ini. Masa? Besar ini. Waduh. Topai ini. Anyar ban ini. Kenanya sebesar ini. Wah, mantap. Ayo Mas, gaskan. Jadi sempat buatkan video dulu tentang mentempeh ini. Jadi di sana juga ada ayam betutu. Jadi kita masuk ke atas sana. Oke. Selamat siang teman-teman. Tepatnya jam 11 siang kita mulai perjalanan dari Bandung. Tepatnya dari Jalan Asia Afrika di Hotel Golden Flowers. Kita akan menuju ke Bali. Tapi hari ini rencananya kita akan singgah dulu di Jogja. Jadi kita akan 3 hari di Jogja dan nanti kita akan lanjutkan perjalanan menuju Bali. Seperti apa perjalanannya teman-teman ikuti terus. Dan ini mobilnya udah kita siapkan. Sudah penumpang sudah semuanya sudah masuk dan kita bisa bilang mobilnya kita udah cek radiator dan perjalanan nanti kita tempuh sekitar 7 jam 3 menitan ke Jogja. Jadi seperti apa kita akan gaspol. Ini kita BBM masih setengah teman-teman dan ini perjalanannya nanti kita akan tempuh lewat tol semua. Tadi kemarin kita dari Bali ke Bandung itu menghabiskan trip A itu 1134 kilo. Jadi kita akan rubah ke trip B. Kita kosongin dulu. Jadi kita mulai dari trip B ini. Nanti berapa kilo kita habis sampai di Bali. Teman-teman ikuti terus perjalanan Joadit. Kita akan gaspol dari Hotel Golden Flowers di Jalan Asia Afrika. Cuaca cerah, semoga nanti di tol tidak ada kemacetan. Ini sangat excited banget. Bandung ini perlu Joadit akan kunjungi lagi karena waktu 2 malam 3 hari di Bandung ini nggak cukup. Kita udah coba beberapa makanan dan kuliner khas Bandung juga dan kita sudah naik delman. Kita udah lihat Jalan Braga di Asia Afrika ini. Jadi masih kurang objek-objek wisata yang kita kunjungi. Semoga di next trip kita bisa lagi menuju ke Bandung ini. Nah ini lobby areanya. Jadi kita langsung menuju ke tol. Kita sekarang berada di Oto Iskandar Dinata teman-teman. Suasananya tampaknya lancar di hari ini, hari Jumat ya, hari Kamis. Kota Bandung sebenarnya kota yang asik karena udaranya yang dingin, sama seperti di Bedugul dan di Kintamani. Jadi lumayan dingin. Kemarin kita bikin video di Jalan Braga sangat ramai banget. Ternyata banyak sekali juga wisatawannya dari daerah lain datang ke Jogja, ke Bandung. Ampra, warung nasi Ampra ada di sana. Kita ambil ala lurus di sini, kita akan menuju tol. Lumayan Bandung, kota yang benar-benar kota kembang yang sangat heritage dan juga bangunan-bangunannya kita lihat di kiri kanan dari tadi kita lihat bangunannya semuanya bangunan-bangunan kolonial masih dipertahankan. Situasi di Jalan Muhammad Toha. Sebentar lagi kita akan masuk tol Purbalenyi teman-teman. Purbalenyi. Jadi kita masuk tol di sini. Kita ambil arah ke kanan. Lumayan Muhammad Hatta ini lumayan macet karena mungkin banyak orang keluar dari tol. Jadi lumayan padat juga kendaraan yang berlawanan arah. Nanti kita beli bensin atau beli ininya nanti kita isi deck slide-nya nanti di tol aja teman-teman. Biar gak kejebak macet karena ini udah mulai siang. Takutnya macet juga di sekitaran sini. Dan sebentar lagi di depan sudah masuk tol. Kita akan jos di tol Purbalenyi. Habis itu kita langsung ke transit di Jogja sebentar. Habis itu kita gaspol Bali. Cuaca lumayan terik di siang hari ini. Berangkat siang ternyata lebih asik dari berangkat malam. Kemarin kita dari Bali berangkatnya jam setengah 8 malam, setengah 7 malaman. Jadi sampai di Bandung sudah jam setengah 9. Lumayan perjalanannya hampir 27 jam. Cukup melelahkan juga. Nah ini kita udah masuk tol Muhammad Toha, gerbang tol Toha. Jadi kartu tol kita sudah top up 1 juta dulu. Semoga cukup, tidak top up lagi sampai nanti di Bali. Suasana tol, keluar tol juga tidak begitu ramai teman-teman, sama seperti baru kita datang kemarin. Karena tol ini mungkin tidak
langsung menuju ke jalur utama tol, jadi tidak begitu macet. Kendaraan kecil sedan jeep di sini sisi sebelah kiri, kanan. Pastikan saldo e-tol cukup. Driver sudah siap, nanti dari Semarang ke Jogja akan diganti drivernya. Karena ini lumayan, tolnya sekitar 6 jaman teman-teman kita di sini. Oke, kita tap di sini dan saldo 1.057.000 totalnya, sisa dari kemarin. Kita langsung gaspol di tol Muhammad Hatta. Nanti mungkin kita akan masuk tol yang lain. Nanti kita juga akan melewati terowongan yang lumayan cantik juga, terowongan yang kembar. Jadi kita akan abadikan gaspol. Gerbang tol Cilenyi 2. Jadi kita masuk di sini teman-teman. Pemandangannya asik banget di sebelah sini, kiri kanan, dan udaranya tentunya kalau pagi hari mungkin ini sejuk banget teman-teman. Ada jembatan ikonik juga di depan sana. Mungkin ini menghubungkan di desa satu ke desa lainnya. Hati-hati. Lalu lintas masih lancar dan kita bisa bilang di sini sepi. Dengan Kijang Innova Reborn diesel ini melibas trans tol dari Gending sampai Bandung ini, benar-benar kita puas banget menggunakan mobil ini teman-teman. Semoga mobil ini menjadi mobil keluarga yang selalu nyaman dan selalu bandel serta irit. Ternyata waktu yang terbaik ini berangkatnya, kalau teman-teman nanti mungkin ke Bali berangkatnya, kalau transit di Surabaya, Jogja atau di Semarang, mungkin berangkatnya pagi hari. Tentunya pemandangannya indah seperti ini yang kita lihat di kiri dan kanan, karena tol ini membelah bukit yang ada, dan pemandangan juga kita lihat gunung-gunungnya. Di sini kawasannya asik banget. Tepat jam 12:30 kita sudah masuk gerbang tol Cisumdawu, karena ada sedikit pelambatan di depan sana teman-teman. Jadi agak lambat sedikit tapi tetap lancar, ada perbaikan jalan. Jadi ini gerbang tol Cisumdawu. Kita cek berapa tolnya di sini. Cisumdawu. Rp78.500. Jadi keluar tol ini Rp78.500. Luwijeng Sumping, tol Cisumdawu. Cipali, Subang, Jakarta kita ke kiri, tapi kita akan ambil lurus di sini. Jadi mungkin nanti di next trip kita akan buatkan video tentang Bali Jakarta teman-teman. Kita akan coba menyisiri tol Cipali. Sudah agak sabar, kita akan coba. Suasananya seperti ini, masih sepi, masih lancar-lancar saja. Jadi Cipali, Subang, Jakarta 500 meter ke kiri.
Cipali, Kertajati, Cirebon kita lurus. Cikedung, Subang, Jakarta kiri, Kertajati, Sumberjaya, Cirebon. Kalau ngomong Kertajati, Bandara Kertajati sekarang katanya sudah nggak ada operasi pesawat lagi teman-teman. Kita buatkan video dulu waktu Joade trip ke Bandung, kita buatkan video tentang Bandara Kertajati. Tapi sekarang katanya sudah sepi dan mungkin nanti akan dialihfungsikan. Sementara ini hanya kuota penerbangan haji aja, tapi katanya akan dialihfungsikan lagi. Kita nanti akan lihat seperti apa. Jadi beruntung pernah Joade 2 kali tiba di menuju Bandung melewati atau menggunakan Kertajati Bandara Internasional. Sekarang kita akan masuk jalur tol utama. Ini biasanya di sini banyak truk-truk dan juga akan lumayan berbahaya juga. Kata kita lihat di beberapa sosial media kecelakaan terjadi di sekitaran sini. Jaga jarak, hindari tabrak dari belakang. Jadi truk-truk di sini sangat banyak banget teman-teman. Oke, jadi sekarang kita lanjut terus gaspol sampai nanti di rest area karena kita harus isi deck slide dulu. Ini sudah setengah perjalanan, sudah berjalan kita 88 km. Kita sudah habiskan 88 km dari Bandung sana. Ini kita coba salip truk dulu teman-teman. Selalu perjalanannya asik seperti ini. Nikmati perjalanan karena perjalanan menuju Bandung atau keluar dari Bandung menuju Bali, tolnya sangat cantik walaupun jalannya bergelombang tapi pemandangannya asik. Di kiri dan kanan hijau, ada perbukitan-perbukitan yang lumayan cantik. Nah, ini seperti ini jalannya bergelombang karena banyak sekali kita lihat tadi melewati beberapa perbaikan di tol Cisundawu. Ini juga terjadi penyempitan di sini teman-teman. Jadi dari arah berlawanan menuju ke Jakarta atau ke Bandung lumayan padat juga truk-truknya. Kemarin kita sudah sore banget melewati jalur ini. Jadi padat juga dan ini lumayan padat juga di depan kita lihat. Masih didominasi dengan kendaraan-kendaraan pribadi. Ada truk mogok juga di depan, ada bus mogok. Jadi pelambatan mungkin terjadi di sekitaran sini juga. Cuaca agak-agak sedikit mendung. Mudah-mudahan tidak hujan. Oke, jadi ini kilometer kita harus isi solar di sini teman-teman atau deck slide nanti. Ini ada ini di kilometer 166. Semoga ada deck slide, kita beli deck slide. Kalau ada solar juga nggak apa-apa, kita beli aja teman-teman karena ini mobilnya bandel banget, bisa apa aja. Dan ini kalau mungkin nanti ada makanan, kita akan mampir ke Indomaret dulu beli cemilan. Alfamart, Indomaret juga ada di kilometer 166 ini. Oh, di sini ada hotel. Ternyata ada hotel Swiss Bell. Sedikit informasi buat teman-teman yang pengen mungkin dari Jakarta udah capek nyetir, ini di kilometer 166 Cipali ini ada Swiss Bell Express. Oh, ini yang Joade tonton, ada salah satu vlogger yang nginep di sini teman-teman. Ini parkirannya kita ambil parkir tengah aja. Ini kayaknya udah penuh di sini. Ini lumayan besar.
Oh, KM 166 ini banyak orang-orang yang trip dari Jakarta ke Bali, mereka nginepnya di sini. Harga kamarnya sekitar 100.000, jadi bisa tidur dengan nyenyak dan besok pagi jam 6 mereka sudah langsung berangkat. Yuk kita coba ke sini dulu, ke kanan. Nanti kita akan cari SPBU di depan sana. Kita nyemil-nyemil dikit dulu di sini, teman-teman. Lumayan padat karena ini sudah pukul 1 siang. Berarti kita udah menghabiskan waktu sekitar 2 jam. 2 jam. Rumah makan Prasmanam Karisma Bahari. Jam istirahat makan lumayan padat di rest area ini. Di sini ada toilet, ATM, SPBU, ada food courtnya juga, ada minimarket, dan parkiran yang tentunya cukup luas. Walaupun sekarang ini padat banget di sini. Kita cari parkiran, semoga dapat dekat-dekat toilet dan mungkin Alfamart atau Indomaret. Parkiran sudah diambil sama mobil Hyundai di depan. Nah, ini ada Indomaret. Kita coba lihat di sini, pasti ada. Ada dong. Belum. Kita belum beruntung. Itu ada. Yes, tepat di depannya restoran Simpang Raya. Toilet pria di sini dan toilet pria wanita di kiri pastinya. Kita coba parkir di sini dulu, teman-teman. Kita cari Indomaret, cari snack dan ke toilet dulu. Wow, itu gunung-gunungnya bagus banget, teman-teman. Setelah kita istirahat tadi dan kita lanjutkan lagi perjalanan, ini sudah jam 2. Jadi jam 2 kita start, jam 2 lebih 2 menit kita start menuju ke istirahat dulu di Jogja. Jadi cuaca masih cerah seperti ini. Dan lalu lintas tampaknya banyak truk tadi, jadi pelambatan kendaraan lumayan. Kita tidak bisa gaspol karena ini truknya banyak tadi, teman-teman. Kiri kanan truk semuanya dan mereka pelan-pelan, jadi sangat banyak beriringan sehingga kita mobil-mobil pribadi juga ikut terkena imbasnya. Ini kita lanjut terus jalan, ini hijau banget di depan. Kita coba ambil arah ke kanan dulu, semoga aman di kanan. Oke, kita gaspol, ini tanjakan. Wow. Nah, seperti inilah yang juga ada suka kadang-kadang kayak membelah bukit jalannya, jadi sehingga kita ngantuknya jadi hilang, teman-teman. Ini di sekitaran tol kilometer 182 di Palimanan, teman-teman. Asik kan? Yang kangen road trip, semoga video ini sedikit membantu buat teman-teman yang sering road trip bersama keluarga tercinta. Jadi semoga video ini sedikit membantu dan memberi gambaran seperti apa sih perjalanannya dari Bandung menuju Bali dan situasi tolnya seperti apa. Memang dari Bandung kita berhadapan banyak sekali dengan truk-truk dan bus-bus juga yang lambat, sehingga kita juga ikut melambat. Jalannya juga tidak begitu bagus sehingga kita juga tidak berani menggeber kendaraan melebihi 80 km per jam. Ini kita sudah berjalan sekitar 182 km, teman-teman. Jadi kita sudah menghabiskan waktu 2 jam. Suasana seperti ini masih aman, lancar. Semoga sampai di tujuan kita tetap aman. Kita kendaraannya sekarang sudah isi setengah bar, teman-teman. Ini sudah perlu untuk isi lagi. Jadi buat teman-teman yang pakai diesel, tetap siaga dimanapun kalian menemukan SPBU di sepanjang jalan, harus tetap diisi karena antriannya panjang banget. Beruntung banget punya Innova Reborn diesel ini, jadi sangat irit banget. Dan masih dari Bandung sampai di sini hanya menghabiskan 1 bar aja. Jadi kita tetap gaspol dan tetap berhati-hati. Kecepatan kita pertahankan di 100 km per jam paling maksimum, karena di sini truknya banyak banget, truk gandeng dan juga truk-truk besar juga sangat banyak banget di sekitaran sini. Suasananya juga melambat, teman-teman, dan kita pun jadinya lebih irit sebenarnya.
Tapi view-nya di sisi kiri, wow, mantap kan? Jadi masih kelihatan hijau-hijau sawahnya dan kebun-kebun warga di sini. Kita masih bisa lihat, dan cuaca kebetulan hari ini cerah tapi padat. Padatnya dengan kendaraan-kendaraan truk yang melambat seperti ini. Dari arah berlawanan kita lihat juga truk-truknya banyak banget. Jadi kita lanjut terus jalan. Kita gaspol lagi teman-teman. Semoga tetap aman sampai di tujuan. Oke, jadi sahabatku, setelah beberapa Pertamina yang kita lewati, jadi akhirnya kita ketemu Dexlite. Tapi ini Pertamina shop di area sekitaran Tegal teman-teman. Jadi kita akan beli di sini Dexlite. Kita ini sudah hampir setengah tangki kurang. Jadi kita akan putuskan di sini. Dexlite-nya ada? Kosong ya? Waduh, kosong lagi. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Ini SPBU yang kecil di sini, ternyata Dexlite-nya habis juga. Jadi buat teman-teman yang memakai diesel, jadi menuju Jogja mungkin lebih baik teman-teman harus isi dulu di dalam kota Bandung untuk mengamankan perjalanan. Tapi dengan isi lagi setengah seperti ini, kayaknya kita akan sampai teman-teman. Jadi kita akan update lagi di mana nanti kita ketemu Dexlite ataupun solar, kita akan isi. Gaspol. Sudah mulai pukul 5 sore, hampir jam 5 sore, dan ini kita sudah berjalan 267 km. Kita sudah menghabiskan waktu dari jam 11 tadi. Berarti sampai jam 5 kita nge-rest area di beberapa rest area untuk ke toilet dan juga makan. Sampai di Jogja kira-kira sekitar pukul 7.30, dan kita akan rest sebentar di sana. Kita akan stay di salah satu hotel dan nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Teman-teman, ikuti terus perjalanan Ju Update. Kita akan gaspol. Senja hari kita melewati jembatan merah lagi teman-teman, dan ini banyaknya warawiri di sosial media juga. Salah satu jembatan yang berwarna merah di sini. Berarti kita sekarang berada di mana nih ya? Berarti ini sudah Semarang sih sebenarnya. Gringsing panjang 88 meter panjangnya. Kalau ke kiri ini kita menuju ke Waleri dan Batang. Jadi kita Kendal Kaliungu. Inilah jembatan, salah satu jembatan ikonik yang berwarna merah. Situasinya di senja hari ini cukup lancar karena truk-truk sudah mulai keluar dari tol teman-teman, karena tadi banyak truk yang masuk tol gara-gara solar yang di jalur biasa katanya langka. Jadi mereka masuk tol sebentar untuk membeli solar aja. Dan perbukitannya cantik sekali di sisi sebelah kanan, Kendal Kaliwungu. Jadi sekitar lagi 2 jaman kita sampai di Jogja. Semoga ini baru setengah 6 teman-teman, setengah 6, jam 5.27. Semoga nanti jam 7 kita dapat tempat makan yang enak. Kita mau makan malam dulu. Setelah itu kita check-in dan nanti kita akan update lagi buat teman-teman semuanya. Semarang, Tol 14. Oh ya, ini belum masuk Semarang teman-teman, karena kita belum melewati rest area yang ada jembatannya. Jadi ini kita update juga. Bagus. Ini agak sedikit mendung apa polusi, jadi agak sedikit gelap di sini. Depan adalah gerbang tol Kalikangkung teman-teman. Jadi ini mungkin perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya kalau tidak salah. Nanti tolong dikoreksi. Jadi ini kita akan sudah mulai masuk. Kita cek dulu berapa sih dari sini tadi gerbang tol Kangkung ini, kita dicas berapa. Nanti kita akan cek sama-sama. Gerbang tol Kalikangkung tepat hampir jam 6 sore. Ini sudah masuk Semarang, jadi sebentar lagi kita akan menyisiri Jawa Tengah dan kita akan mampir di Jogja. Lumayan padat
kendaraan keluar masuk dari sini. Sedan, jeep, minibus lurus, jadi 3 warna biru di depan sana untuk kendaraan kecil. Di kiri semuanya untuk bus. Kenapa di sini tidak ada kendaraan DK ya? Platnya DK susah banget mencari. Di sini hanya ada B, H, B, dan itu ada D pasti Bandung, B Jakarta, BE. Jadi mana sahabatku dari Bali kok nggak ada nih? Gerbang tol Kali Kangkung padat merayap di sore hari jam 6 sore. Udah mulai gelap di sini. Pastikan saldo e-tol Anda cukup. Demi keselamatan bersama, kendaraan overdimension dan overloading dilarang memasuki jalan tol. Nah, di sini kita tap kartu, kita cek berapa sisa saldo dan berapa bayarnya. Itu 74.000. Kita berapa ya? Kita bayarnya 356 dari ujung Jaya. 356 teman-teman. Di gerbang tol Kali Kangkung ini kita udah masuk Semarang sekarang. Semoga volume kendaraan tidak ada banyak bus dan juga banyak truk, sehingga kita lebih lancar sampai nanti di Jogja. Kita lanjutkan terus perjalanan dan ini sudah sedikit gelap. Malam kita sudah tiba atau keluar dari gerbang tol Banyumanik teman-teman. Jadi perbatasan Semarang menuju ke Solo. Inilah suasananya. Lumayan padat dari tadi. Ada perbaikan jalan juga di salah satu ruas jalan yang di Semarang teman-teman. Ini padat juga ini sudah menjelang weekend karena ini Jumat. Tentunya Jogja, banyak orang yang ke Jogja juga di malam hari ini. Kemungkinan Bali juga banyak orang yang road trip ke Bali, sehingga jalur tol di malam hari sekitar pukul ini sekarang sudah 6:30 malam. Jadi inilah suasananya di gerbang tol Banyumanik. Setelah itu kita akan rest area teman-teman, kita akan makan karena ini udah mulai jam, mungkin sudah akan jam 7, jadi kita harus istirahat. Mobil sudah kita geber juga, jadi sampai nanti di Jogja sekitar pukul 8. Jadi perjalanan masih sekitar 2 jaman. Gerbang tol Banyumanik. Sudah tidak sabar kita dari Bandung ke Jogja untuk beristirahat, dan juga mungkin besok kita akan buatkan video tentang Malioboro, dan habis itu kita ke Bali. Jadi kita lanjutkan videonya terus. Teman-teman harus terus ikuti video bersama road trip bersama Joe Update ini, karena road trip kali ini kita benar-benar mengambil rute yang cukup jauh walaupun menggunakan tol, tapi ini pertama kali kita ke Bandung. Jadi ini perjalanan road trip pertama kita paling jauh, Bandung. Semoga nanti setiap liburan atau setiap ada waktu kita akan road trip terus. Kalau teman-teman ada request nanti tuliskan di kolom komentar, kita mestinya road trip kemana. Next kita plannya kita mau ke Jakarta teman-teman, lebih jauh lagi ke ujung, dari awal tol sampai ke ujungnya. Ini di sini cuma tapping aja teman-teman, jadi tidak ada bayar. Ya tap aja di sana. Jadi saldo masih 617.000 sekian. Kita lanjutkan perjalanan. Selamat tinggal Semarang, dan kita mulai menuju Solo dan Jogja. Dan kita akan rest di salah satu rest area nanti di depan sana. Kita ngeres dulu di rest area 429 teman-teman, karena ini katanya yang lumayan besar. Kendaraan besar ke kiri, kendaraan kecil mobil ke kanan. Nah ini lumayan besar.
katanya. Nanti kita coba lihat teman-teman, di sini ada warung Padang juga. Ada Solaria. Ada Solaria ternyata. Solarianya kurang enak sih capcaynya. Aduh, kita cari bakso atau apa. Karena ini udah jam 7 waktunya makan. Kalau kita udah waktu kita harus makan. Jadi perjalanan 7 jam ini lumayan teman-teman, dari Bandung ke Jogja. Kita istirahat di sekitaran, kita coba lurus. Istana Mie dan Es. Ada bakso Kota Malang. Kita pernah nyoba dulu. Oh, ada pecel Madiun. Sebelah sana ada pecel Madiun. Apa kita coba pecel aja ya? Kayaknya enak. Oke, kita ambil cari parkir dulu teman-teman. Pom bensin juga ada. Jadi ada, ini salah satu yang terbesar katanya di Jawa Tengah. Jadi Semarang Solo ini yang terbesar. Kita rest di sini dulu 2 jam, kita nanti akan langsung jos ke Jogja. Habis itu kita ke Bali. Oke sahabat semuanya, setelah kita istirahat sekitar 40 menit dan ini sudah pukul 7 malam. Ya sudah 8 malam teman-teman, hampir. Jadi kita putuskan untuk berangkat. BBM masih penuh dan kita langsung akan jos ke Jogja. Jadi sekitar 2 jam lagi kita akan sampai. Suasana di sini lumayan penuh banget di rest area ini. SPBU juga bukanya 24 jam. Jadi buat teman-teman yang mampir di sini jadi jangan khawatir. Kita lanjut terus jalan. Kita sudah tiba teman-teman. Jadi gerbang tol Prambanan. Jadi ini akhir dari tol. Kita akan singgah dulu di Hyatt Regency Jogja. Kita akan take a rest di sana dulu karena ini sudah pukul 9. Kita udah sampai di Jogja dari Bandung. Kita jam 11 siang. Sekarang sudah jam 9 malam. Jadi di sini kita akan coba berapa biaya tolnya. Tadi kira-kira kita masih sisa 400 ribuan atau 600 ribuan. Jadi kita akan cek di sini teman-teman. Tempelkan kartu. Jadi ini tol terakhir yang untuk malam ini. Besok kita akan lanjutkan lagi gaspol menuju Bali dengan Innova Reborn. BBM masih cukup banyak. Jadi dari beli terakhir tadi sebelum Semarang kita ini masih turun hanya 1 bar, kurang ke kanan dikit. Oke, jadi kita menghabiskan 150.000. Ye, jadi masih saldonya 460. Untuk pulang ke Bali masih cukup sepertinya. Jadi ini suasananya, tolnya juga sepi di exit tol Prambanan ini teman-teman. Suasananya seperti ini. Mungkin tadi sore karena hari ini adalah long weekend, Jumat. Tentunya sore hari pasti akan ramai orang-orang masuk Jogja. Dan ini sudah pukul 9 malam, jadi orang-orang mungkin sudah berada di Malioboro atau di objek-objek wisata yang ada di Jogja ini. Jadi kita lanjutkan perjalanan. Nanti Jodir akan update sedikit tentang hotel kita menginap dan kita akan lanjutkan road trip ke Bali. Oke, jadi akhirnya kita udah sampai di Jogja. Kita nginap di Hyatt Regency Jogja dan ini sudah pukul 10 teman-teman. Dan kita istirahat dulu sebentar dan besok kita lanjutkan. Lagi 2 hari kita melanjutkan perjalanan ke Bali. Jadi seperti apa, kita istirahat dulu dan teman-teman doakan kita dapat beristirahat dan melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Kita gaspol. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi 10.33 kita berangkat dari Hyatt Regency Jogja. Ini perjalanan sekitar lagi 724 km lagi, dan dari Bandung kita kemarin 500-an kilometer. Jadi sempat kita muter-muter juga tadi di Malioboro
Jadi total dari Bandung ke Jogja itu menghabiskan 543 km, dan kita sekarang 13 jam lagi kita menuju Bali. Semoga perjalanannya menyenangkan dan kita lancar di perjalanan dan juga di tol nantinya. Dan ini 10.33 kita mulai dari Hyatt Regency Jogja. Jadi kita akan melewati Kaliurang teman-teman, jalan Kaliurang dulu. Kita gaspol. Liburan telah usai dan kini kembali kita bekerja. Kita nge-vlog lagi tentang suasana situasi Bali, dan ini Hyatt Regency Jogja. Terima kasih sudah membuat kita nyaman selama 2 hari di sini teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan, dan ini kita menurut Google Map kita akan belok kiri di sini. Kita akan menyisiri jalan Kaliurang nanti dari Pelagan Tentara ini dan langsung menuju ke tol. Seperti apa perjalanannya? Kita lanjutkan terus teman-teman. Kita akan gaspol dan update berapa sih biayanya. Dan ini tangki masih setengah teman-teman, setengah lebih. Kita akan mungkin di Kaliurang kita akan coba isi kalau bisa full, biar bisa nanti kita jos langsung nanti ke beli di Surabaya. Kita lanjutkan perjalanan. Kita tadi isi Dexlite 400.000 teman-teman, dan ini sudah full tank. Jadi siap sampai ke tol nanti, mungkin di Gending atau sebelum Gending kita beli. Jadi kita masih sudah cukup satu full tank. Dan nanti Joadit akan update biayanya berapa total tol dari Bandung, dari Jogja, dan juga sampai nanti di exit tol Gending. Dan juga nanti kita akan cek berapa kilometer sih kita dari Bandung, Jogja, dan Bali. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joadit. Kita gaspol ini di Jalan Kaliurang. Nanti kita akan masuk di tol Colomandu kalau nggak salah. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joadit. Kita lanjutkan lagi. Kita masih berada di Jalan Raya Manis Renggo, dan sebentar lagi tol teman-teman. Tadi sedikit rela teman-teman, kita berangkat 10.33. Jadi tadi Joadit melihat jam di mobil, ternyata kita masih pakai jam Bali. Dan ini sudah pukul 11.12. Kita masih dikasih map shortcut menuju langsung ke tol. Suasananya masih lancar seperti ini, dan kita siap untuk gaspol. Semoga nanti di ruas-ruas tol tetap lancar ya teman-teman. Ini suasana di desa ini lumayan sepi, sudah jam 11 ternyata sepi juga di suasana di sekitaran Jalan Raya Manis Renggo katanya nih. Prambanan. Pom bensin juga sudah SPBU di sini di kiri tadi sudah tutup, mungkin tutupnya jam 10. Dan sebentar lagi kita di depan ini kita ke kanan, langsung nanti menuju ke tol kalau menurut Google Map. Oke teman-teman, jadi menurut Google Map kita diputar arah lagi. Kita sekarang berada di Jalan Raya Solo Jogja, dan nanti kita akan masuk tol di sana. Tadi Google Map kita mau masuk tol di barusan kita lewati juga kayaknya ketutup di map, jadi kita masih diarahkan ke sini. Jadi jam 11:30 kita masih di Jalan Raya Jogja Solo. Seperti ini suasananya. Kita ikuti aja Google Map, karena tadi kita masuk tol Solo Jogja itu ditutup teman-teman. Jadi kita masih ambil nanti, mungkin kita masuknya di, kurang tahu juga ini. Kita coba nanti seperti apa, kita akan update lagi. Akhirnya kita masuk ke Klaten lagi teman-teman, di kota Klaten. Jadi sebentar lagi kita akan masuk tol di sana. Jadi suasananya malam ini sudah jam 11.49, hampir jam 12. Kita berada di kota Klaten. Kita ke Jalan Sulawesi habis ini.
Road trip bersama Joe Update ini kita selalu percaya terhadap map karena kita tidak pernah disesatkan teman-teman, kecuali di Surabaya. Kita belok kiri di sini. Akhirnya kita masuk tol teman-teman, gerbang tol Klaten. Biasanya kita masuk Colomandu tapi mapnya tiba-tiba berubah ke Klaten. Ini katanya ada kebakaran atau apa, jadi kita update lagi nanti. Kita masuk dari gerbang tol Klaten dan langsung jos menuju ke Surabaya sampai nanti ke exit tol Gending. Jadi seperti apa nanti perjalanan Joe Update, kita akan terus mengabadikan momen ini. Kita perjalanan yang lumayan jauh ke Bali. Sudah kangen akan Bali. Ini masuk tolnya. Di sini kayaknya 0 dulu. Tempelkan kartu. Oh ya, golongan 1. Oke, silakan jalan. Jadi tol Klaten ini lumayan tidak begitu ramai teman-teman, karena ini sudah pukul 11.57, hampir jam 12. Jadi kita akan gaspol di sini. Setengah 1 malam kita menyisiri tol ini. Ini tol Solo Surabaya teman-teman. Ini kalau keluar Purwodadi 2 km, Karanganyar itu 9 km. Jadi ini suasana tolnya di malam hari. Tengah malam kita menyisiri tol. Rest areanya lagi 1 jam 20 menit. Nanti kita akan nge-rest area di sekitaran Kertosono teman-teman. Ini kalau ke kiri ini ke Mojosongo Purwodadi, 1 km keluar, dan ini kita ambil arah lurus. Suasananya tampak lancar dan lumayan, kendaraan sepi tapi banyak truk-truk yang melambatkan kendaraan di sisi sebelah kiri. Jadi suasana masih oke. Kita gaspol. Jam 2 kita sudah tiba di Madiun. Jadi kilometer 626. Kita istirahat dulu, kita ngopi dulu sebentar karena agak sedikit ngantuk. Dan di sini tempatnya lumayan luas tapi tidak begitu banyak dagang ya teman-teman, atau banyak ada Indomaret sih di depan sini. Cuma ini tempat yang ini perbatasan antara katanya sih Madiun 626. Suasananya seperti ini. Jadi kita beristirahat setelah 2 jam berjalan. Kita akan lanjut dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita istirahat 5 menit di sini, sekarang sudah pukul 2:16. Jadi kita sekitar 16 menitan sudah mengistirahatkan diri. Kita ngopi dan juga minum air yang cukup banyak hari ini. Malam ini kita akan jos lagi langsung menuju ke exit tol Gending. Semoga nanti di Surabaya tidak begitu macet. Ini sudah hampir bisa dibilang jam-jam ngantuknya. Di sini di kilometer 626 Madiun ini sebenarnya toiletnya sedikit jorok teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu capek, tidak berhenti di sini karena toiletnya lumayan tidak direkomendasikan buat Joe Update untuk berhenti di sini. Samping itu sampah juga banyak berserakan. Jadi bagi pengelola tol mungkin di KM 626 ini perlu diperhatikan kebersihannya. Dan juga areanya di sini sebenarnya sudah ada musola, ada pom bensin juga, SPBU juga ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin mencari SPBU ada di sisi sebelah kiri sana. Masih ada banyak sekali tempat-tempat kosong di sini. Jadi itu update-nya, kita langsung gaspol teman-teman. Setengah 4 pagi kita masih di tol Surabaya.
Lalu lurus itu menuju ke Bandara Juanda. Kita ambil arah ke kiri ini teman-teman, nanti kita akan putar. Dan setelah ini kita, ini 3:30 berarti kita harus menuju ke, jadi setelah ini mungkin kita akan istirahat lagi teman-teman. Jam 5 kita, atau jam 4:30 kita istirahat, ini baru 3:30. Kita memasuki gerbang tol Sidoarjo hampir jam 4 pagi, jadi jam 3.41. Kita tapping di sini masih 0 teman-teman. Nanti kita akan keluar dari sini di exit tol Gending. Lalu lintas di pagi hari ini hanya truk-truk dan bus saja. Sedikit kita lihat ada kendaraan pribadi yang lewat. Dan arah tol Surabaya ini lumayan sepi, jadi masih asik untuk ngejos. Innova Reborn memang bisa dibilang salah satu teman setia Joe Update yang bandel banget. Kita isi full dari Jogja, sekarang baru belum setengah tangki teman-teman, jadi setengah tangki, mungkin sampai exit tol Gending setengah tangki. Jadi nanti kita akan belinya mungkin full, dan sampai di Bali pastinya sudah nyampe. Jadi full satu tangki sampai dari Jogja sampai Bali kayaknya. Jadi kita lanjut terus jalan teman-teman. Ini cuaca kayaknya cerah dan masih asik perjalanannya. Sepi di arah berlawanan juga sepi, dan nanti kita mungkin putuskan istirahat di jam 5 pagi. Jadi waktu yang benar-benar saat ngantuknya sekali jam 5. Nanti kita akan istirahat dulu dan ngopi-ngopi dulu, dan setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan Joe Update, kita gaspol. Kita masuk di gerbang tol Kajapanan. Jam 3.52, hampir jam 4 teman-teman. Inilah tol Kajapanan. Kita tappingnya di sisi sebelah sana. Oke, jadi kita putuskan untuk rest dulu teman-teman, untuk mengistirahatkan mobil, karena mobil sudah berjalan sekitar 4 jam. Kita di tol Gempol Pasuruan 792A. Kita akan cari toilet dulu, dan mungkin nanti kita akan coba cari sarapan juga, dan kita ngopi. Ini di sini rest area-nya lumayan sepi juga. Mudah-mudahan ini asik di sini. Kita parkir di depan sana, diambil sebelah kiri, kayaknya nanti toiletnya ada di sisi sebelah kiri atau mungkin di sana juga. Lumayan ada musola juga, tempat untuk sholat buat teman-teman. Ada minimarket juga, dan kita coba istirahat sebentar di sini. Jadi teman-teman, tepat jam 4 pagi. Ada Pertamina juga di sisi sebelah sana. Kita istirahat sebentar di sini ya. Oke, sahabatku semua, sekarang kita jam 5 pagi. Setelah beristirahat 30 menit, kita langsung menuju ke exit tol Gending. Jadi di rest area ini kita sudah ngopi, sudah cuci muka, dan udaranya dingin banget di luar. Banyak orang juga istirahat dan tidur di sini teman-teman. Dan ini adalah SPBU.
truk-truk juga pada istirahat. Kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan setelah beristirahat 30 menit. Jam 5, jadi sampai di Denpasar nanti di rumah kira-kira pukul 2 siang. Jadi nanti seperti apa perjalanan, dan mohon doanya nanti pas penyeberangan di Ketapang menuju ke Gilimanuk, semoga lancar teman-teman. Ini kita sekarang jos, dan sebentar lagi, sekitar lagi 30 menitan kita keluar dari tol Gending, dan kita akan menyisiri Pantura di pagi hari. Semoga nanti pas di Alas Baluran mendapatkan sunrise atau matahari terbit yang indah. Nanti di sana kita ingin lihat Alas Baluran, karena pas dari Bali ke Bandung kita pas tengah malam, jadi sekarang waktunya melihat Alas Baluran di pagi hari. Seperti apa nanti Joadit akan videokan, dan juga nanti kita akan cek ban juga di rest area, apa namanya, rest area yang ada di Pantura teman-teman. Kita akan cek ban dulu di sana sebelum nanti kita akan menyisir jalur Pantura. Kita akan ngeres mungkin 5 menit atau 10 menit di sana dan cek ban, dan juga mungkin kita di sana nanti akan isi Dexlite lagi. Mungkin Joadit akan isi sekitar 400 atau 500 ribuan, karena sampai di sana pasti sudah setengah tangki. Ini perjalanan kita sudah 913 km dari Bandung, dan juga sempat berjalan-jalan sedikit ke sekitaran Jogja, dan kita buat video juga tentang salah satu tempat makan yang lagi viral. Kita sudah berkunjung ke sana. Prasmanannya juga lumayan enak dan harganya masih cukup terjangkau. Namanya Pawon Mbah Gito. Kita sudah coba, nanti kita sudah buatkan video juga teman-teman. Nanti di kesempatan mungkin 2 hari lagi kita akan sebarkan kepada teman-teman semuanya. Jadi inilah suasana dan situasi terkini di tol menuju ke exit tol Gending. Lancar dan banyak bus dan juga truk, tapi ini lancar dan sepi juga. Jadi itu update-nya sekarang teman-teman, tepat jam 5 pagi kita menyisiri tol ini. Oh ya, nama rest areanya nanti adalah Utama Raya. Rest area Utama Raya kita akan cek ban juga, dan nanti kita ngeres sebentar 5 menitan, mungkin cuci muka dulu, karena biasanya kalau sudah jam 6 pagi ngantuk akan semakin berat. Jadi kita putuskan 10 menit kita istirahat di sana, dan kita gaspol menuju ke Pelabuhan Ketapang, dan semoga lancar. Jadi teman-teman terus ikuti perjalanan Joadit. Ini kita masih kuat dan masih gembira, kita nyanyi-nyanyi di mobil. Semoga tetap kuat sampai di Bali nanti. Jam setengah 6 kita sudah tepat berada di depannya Gunung Bromo teman-teman, dan tadi exit tol Probolinggo Barat. Ini sebentar lagi kita akan keluar di exit tol Gending. Jadi panorama alam yang kita lihat inilah. Kalau kita berangkat malam dari Jogja, kita berangkatnya jam 10.33. Jadi jam setengah 6 kita udah sampai di sekitaran Gending teman-teman, di Probolinggo. Jadi suasananya juga bagus banget. Kita lihat sebentar lagi kita akan melihat sunrise. Kita akan melihat sunrise sebentar lagi. Dan ada rest area terakhir di 500 meter di depan sana. Jadi rest area terakhir sebelum kita keluar dari tol. Ke rest area Utama Raya itu masih lagi 1 jaman. Jadi kita masih menyisiri jalur Pantura. Kita abadikan momen-momen menjelang tibanya matahari terbit di tol ini. Lalu lintas tampaknya tidak begitu padat teman-teman dari arah Surabaya ke keluar Gending ini.
Ini ada perbaikan jalan setengah. Andaikan tolnya sampai ke Besuki sana, mungkin jarak tempuhnya akan lebih pendek. Tapi melihat dari Google Map, jalur barunya belum dibuka teman-teman. Kemarin sempat dibuka karena fungsional pas Lebaran, tapi sekarang sudah ditutup kembali. Kita tetap menggunakan tol Gending. Siluet sunset sudah mulai bermunculan di langit Pulau Jawa ini, di Jawa Timur ini. Jo Adit sudah kangen akan Bali. Jadi sudah 5 hari meninggalkan, hampir 6 hari meninggalkan Bali. Sudah kangen akan suasana Bali dan juga sudah kangen akan masakan khas Balinya. Tapi kalau ngomongin Bandung, makanannya juga enak-enak. Tadi di Jogja juga kita coba makanan yang lumayan enak juga. Dan tapi tetap karena Jo Adit lahir di Bali, masakan Bali adalah salah satu masakan yang terenak menurut Jo Adit di dunia ini. Deretan gunung-gunung kita lihat di sebelah kanan sana teman-teman, dan di depan sini ada kemungkinan salah satu adalah Gunung Bromo atau ada salah satu Gunung Arjuno. Jadi suasananya seperti ini, jalannya sepi banget. Mungkin truk dan bus-bus masih istirahat di rest area yang tadi kita lewati. Semoga jalur Pantura tidak begitu padat juga di pagi hari. Biasanya padatnya karena ada perbaikan tempat-tempat beribadah, masjid-masjid. Biasanya bahu-bahu jalan ada orang-orang yang biasanya mengatur lalu lintas, itu membuat kemacetan juga. Dan truk-truk yang sudah mulai berangkat, jadi kadang-kadang truk-truk yang besar dengan jalan yang Pantura hanya bisa 2 mobil, jadi agak susah untuk menyalipnya, sehingga kita menjadi lambat juga. Mohon doanya kita sampai di Pantura nanti kita melewatinya lancar. Situbondo, Asam Bagus, Banyuwangi masih ditutup teman-teman. Jadi kita fix, kita keluar menuju ke exit tol Gending. Siluet sunrise di pagi hari kelihatan orange di depan sana. Kita akan keluar ke exit tol Gending. Nanti Jo Adit akan bagikan di akhir video berapa biaya tol dari Bandung, Jogja dan juga sampai ke exit tol Gending ini. Nanti kita akan buatkan rinciannya teman-teman. Ini kita keluar dari Gending, berapa sebenarnya sudah menghabiskan, dan biaya BBM-nya juga berapa. Ini BBM-nya udah setengah lebih, tapi masih lebih. Nanti kita rencana akan ngeres di Utama Raya untuk membeli BBM dan juga ngecek tekanan angin agar perjalanan ke Bali dengan kondisi jalan yang berlubang di Pantura dengan tikungan-tikungan, jadi semoga aman. Kita keluar di exit tol Gending ini. Pantura, jalurnya truk-truk besar. Semoga mereka belum bangun. Selamat datang di gerbang tol Gending. Semoga saldonya cukup juga. Kalau nggak salah sekitar 102.000 teman-teman. Mari kita lihat dari Kajapanan 107. Ya sekitar 107. Gempol 3 104, Pandaan 110, Kajapanan 1 107, Kajapanan Utama 113. Ya sekitar 100-an teman-teman, jadi saldonya masih cukup. Kita sempat top up juga 200 tadi. Ini peti jenazah. Ini truk di depan ini lagi mengangkut peti jenazah teman-teman.
Tongas 35.000. Jadi ini ada Purwodadi. Kalau dari Purwodadi itu keluar exit Tol Gending ini 127, Lawang 135, Singosari 142, Pakis 146, 500. Kita termasuk di golongan 1. Bangil 91, Rembang 81, Pasuruan 71.000, berarti 52.000. Yuk kita cek sekarang berapa di sini. Saldo 113.500. Jadi saldonya masih 113 teman-teman total. Jadi ya, nanti Jordi akan berikan gambaran seberapa sih ngabisin. Jadi kita langsung jos ke Utama Raya dan melewati jalur Pantura. Kita gaspol. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi kita sudah tiba di rest area Utama Raya. Kita rest sebentar di sini untuk cuci muka lagi. Ini sudah pukul 7:15. Tadi perjalanan lumayan banyak truk-truk juga, dan ini kita mau isi Dexlite juga karena sudah setengah tank dan isi angin nanti di sebelah sana. Jadi teman-teman, inilah suasana di rest area ini. Rest area ini memiliki hotel juga dan banyak orang menginap di kawasan ini juga, di cottage yang ada. Ada cafe juga di pinggir pantai sana, dan orang-orang sedang mempersiapkan untuk berangkat menuju ke Bali atau balik ke daerahnya masing-masing. Jadi suasananya seperti ini di tempat pembelian Dexlite. Juga tampaknya truknya antre di sisi sebelah sana, dan nanti kita isi angin dulu di sini. Setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan. Setelah fresh, sudah dapat cuci muka, kita akan lanjutkan perjalanan sekarang. Si hitam masih kokoh untuk menemani kita, jadi semoga lancar teman-teman. Kita isi angin dulu. Berapa Pak? Coba cek keempatnya ya. 3336 ya? Iya, boleh dah. Standarnya ya? Iya ya. Kalau sudah 33 nggak apa-apa. Hah? Iya. 33 rata? 33, 36 deh, standar aja. Standar aja ya? Iya. Siap. Aduh, Sebelum- kenapa sampean ini? Kenapa? Nak skrup ini? Masa? Besar ini. Waduh. Yo, tip-top aja ini. Anyar Pak nih. Iya, anyar dah mas. Di top bisa mas? Bisa tip-top. Iya. Ya udah. Ini kena skrup pak. Iya, coba ambil pegang aja. Iya ya. Iya, besar ya. Iya. Ya udah deh mas. Itu udah dulu mas. Tip-top ya? Ya ya. Untung masnya lihat, jadi kita punya kena skrup juga. Mungkin ini di tol pas perbaikan di jalan teman-teman. Jadi kita cek ban dulu dan nanti kita lanjutkan perjalanan. Kenanya sebesar ini. Wah, mantap. Ayo mas, gaskan. Apapun yang terjadi, kita tetap semangat dan tetap percaya bahwa kita tetap akan lancar perjalanannya. Perjalanan masih oke. Jadi di pinggir sisi sebelah kiri adalah rest area, dan di pinggir pantai teman-teman kita tepat berada di Pasir Putih, Kampung Kerapu. Selamat datang. Jadi suasananya semakin siang, semakin di sini bisa dibilang sangat lancar teman-teman. Di jam 8.45 sudah mau jam 9 sebenarnya. Ini suasananya masih seperti ini, padat tapi namun lancar. Truk-truk juga baru berangkat, jadi kita tidak banyak ketemu truk-truk di jalan. Suasananya seperti ini, nanti kita akan update lagi. Oke teman-teman, jam 9 pagi kita sudah tiba di Situbondo, dan cuaca tampaknya cerah banget, serta lalu lintas lumayan lancar, tidak banyak truk, hanya banyak di warawiri kendaraan-kendaraan pribadi. Jadi jam 9 ini waktu yang baik juga untuk melewati jalur Pantura ini, terutama di sekitaran Situbondo teman-teman. Apalagi kita dari Pasir Putih juga tampaknya
lancar-lancar aja dan tidak begitu banyak truk. Jadi recommended banget kalau teman-teman melewati jalur ini di jam 8 sampai jam 9, tidak begitu padat. Ini kita lanjut terus jalan. Nanti Jodit akan kabarkan lagi bagaimana suasana dan situasinya. Kita sudah tepat jam 10 pagi, sudah masuk ke hutan baluran teman-teman. Alas Baluran adalah salah satu panorama yang asik yang kita lewati, apalagi pas musim hujan. Jadi di sisi kiri dan kanan akan hijau banget dan ada beberapa kawanan monyet juga. Jadi road tripnya sangat asik. Jam 10 pas di sini, waktu yang bagus juga. Oke, kita coba salip ini dulu teman-teman. Dan beberapa ada truk-truk yang lagi mogok juga, dan ini biasanya ada orang-orang yang meminta sumbangan. Jadi seperti ini suasananya. Alas Baluran selalu memberikan cerita yang terbaik di sini. Nah, seperti itulah yang kita hadapi teman-teman. Jadi kalau ada truk mogok, penduduk-penduduk lokal akan mencoba untuk mengurai kemacetan dan juga membantu kita, dan kita juga membantu mereka dengan memberi sedikit sedekah yang kita miliki. Apalagi kalau malam hari biasanya mereka akan sigap banget untuk mencoba untuk membantu menguraikan kemacetan, walaupun truknya sudah tidak menghalangi jalan, tapi tetap mereka membantu kita. Ini kita coba salip dulu teman-teman. Jadi inilah hutan baluran yang sangat cantik. Tapi karena ini bulan Juli, jadi di kiri kanan ini sudah kering teman-teman. Kadang-kadang di depan sana kadang-kadang kita melihat hutannya yang lagi terbakar. Di luar panasnya 34 derajat, jadi cukup panas banget di sini. 34 derajat lumayan, biasa 31, dan biasanya kalau musim hujan 30-an di sini. Walaupun memang di sekitar Baluran ini memang setiap harinya panas, tapi hari ini lumayan 34 derajat panasnya. Semoga tetap aman. Jalur-jalur berkelok inilah yang biasanya kita pas ngantuk hilang ngantuknya teman-teman, karena kita dihadapkan dengan panorama yang sangat cantik seperti ini. Masih ada truk mogok di sini teman-teman. Jadi kita harus kita ngasih seikhlasnya saja, tidak apa-apa. Ini karena ngevlog teman-teman, jadi kita tidak bisa ngasih ke mereka. Kita lanjut terus jalan yuk. Jadi seperti ini suasananya. Alas Baluran tetap cantik walaupun kering di sisi kiri dan kanan. Hutan jati. Alas Baluran juga terkenal dengan kata, kalau orang Bali bilang hutan jati teman-teman. Jadi alas jati. Jadi ini adalah hutan-hutan jati, sehingga ini tempatnya kering banget di sini. Jadi ini suasananya teman-teman. Kita lanjutkan jalan sampai nanti ke Ketapang. Sebentar lagi kita akan tiba di penyeberangan Ketapang teman-teman. Patung ikonik ini. Sebentar lagi kita akan tiba di Ketapang, dan nanti kita akan coba beli tiket di online dulu, verisi. Kita akan coba di sekitaran sini teman-teman. Kita akan coba berhenti di salah satu Indomaret, mungkin kita duduk di sana dan sambil beli tiket. Ini cuacanya masih cerah banget. Semoga hari ini ombaknya tidak begitu besar dan penyeberangannya tidak macet ya teman-teman. Di luaran ini 30 derajat Celcius.
Jadi kita akan coba sekarang ini membeli tiket dulu secara online. Nanti kalau tidak bisa, nanti kita akan pakai counter-counter yang ada di sana. Jam setengah 11, yaitu 11.25, setengah 12, kita sudah tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kita akan ambil arah ke kiri sini teman-teman. Tadi beli tiketnya di counter sana naik 225, karena kemarin tanggal 5 kemarin kita belinya 200, sekarang udah naik 25.000. Jadi itu update-nya. Di sini teman-teman harus menyiapkan SIM dan STNK, karena di Bali nanti akan ada pemeriksaan. Dan tiket sudah kita beli di sini. Jadi semoga hari ini lancar. Di sini pemeriksaan seperti ini. Kendaraan penumpang kelas 4 itu 213. Jadi kita belinya 225 tadi. Jadi ya 12.000 counternya dapat untung. Selamat siang. Ini SIM ya? Terima kasih. Jadi di sini, iya 5 orang. Jadi di sini dicek untuk KTP atau kalau bisa SIM teman-teman. Tidak ada pemungutan biaya. Jadi kita langsung gas ke pelabuhan. Semoga di penyeberangan kita tidak macet ya teman-teman. Jadi semoga kendaraan pribadi lancar terus sampai masuk kapal. Yuk kita coba yuk. Siapa tahu bisa masuk. Oh, langsung masuk. Yes, asik. Semoga tidak antri. Kayak kemarin kita 5 jam antrinya. Semoga di sini Joadit berharap hanya 10 menitan. Ini kita menunggu kapal yang di sebelah sana. Jadi kita antri dulu di sini. Kita ambil arah kanan mungkin ya. Akhirnya kita nyebrang setelah antri 30 menit. Dan kapal kita yang di sana teman-teman. Ini kita sudah masuk mulai di Terminal 1 tadi, Dermaga 1. Kayaknya kita paling belakang nih teman-teman. Jadi semoga lancar hari ini. Terima kasih. Kapalnya lumayan besar. Semoga nanti kita akan coba virtual tour sebentar. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joadit. Kita parkir dulu, kita masuk kapal dulu, dan teman-teman ikuti terus. Kita gaspol. Kita sudah parkir di sini dan tepat sekarang sudah pukul 12:11 menit. Dan hari ini kapalnya lumayan penuh. Lumayan penuh teman-teman. Kita coba naik ke atas dulu. Wah ini orang-orang yang lagi nyari ini. Kita lihat yuk di atas seperti apa. Orang-orang yang berenang menunggu kapalnya lumayan besar seperti ini.
Pulau Bali sudah kelihatan dari sini. Sudah kangen banget melihat Pulau Bali. Ini penyeberangan sekitar 40 menitan teman-teman, semoga lancar. Dan ini kita masih di Ketapang. Oke, jadi akhirnya kita sampai Bali teman-teman, dan ini kita keluar dari kapal. Dan hari ini karena pukul sudah menunjukkan 2:30, kita belum makan siang. Jadi kita hari ini akan makan dulu. Kita akan coba main tempe. Jadi Joadit akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana di sana dan makanannya sebelum kita gaspol menuju ke Kota Denpasar. Jadi buat teman-teman semuanya, terus ikuti perjalanan Joadit, dan di depan kita akan buatkan video apa sih persyaratannya buat masuk Bali, apa aja dokumen yang harus dibawa dan dicek di sini. Nanti kita akan bikin videonya teman-teman, terus ikuti video ini. Kita keluar dulu dari kapal ini. Ini kita udah keluar dari kapal teman-teman, dan ini kita sekarang cek ada bayar berapa sih masuk Bali, atau dokumen apa yang disediakan. Kita cek sama-sama, kita buktikan. Ini juga penting juga buat teman-teman yang nanti membawa mobil road trip ke Bali. Jadi dokumen-dokumen yang akan dicek di Bali adalah, nanti kita akan lihat. Ini depan adalah pintu keluarnya, gate Gapura Kembar yang mencirikan kita sudah berada di Bali. Di depan sana. Dan perut sudah keroncongan dan pingin makan sambal teman-teman. Kita akan coba ayam betutu mentempe, salah satu masakan khas Bali yang terkenal dan wajib ketika teman-teman mungkin road trip sebelum 4 jam ke Denpasar atau ke Kuta Area. Teman-teman harus nyoba makanan yang pedas dulu. Nah, di sini nggak ada pengecekan teman-teman. Apa mungkin di pintu keluar ke sana? Biasanya SIM STNK harus dikeluarkan, dan juga bayarnya sekitar 10.000. Ini kita buktikan apakah akan ada pengecekan di sini. Oke, di sini nanti akan ada pengecekan. Oh, ternyata untuk pengecekan surat-surat kayaknya tidak ada. Di sini hanya bayar aja. Ini kita cek bayarnya berapa ya teman-teman. Kita lanjut terus jalan. Swastiastu bos. Yang dari mau pulang. Sukses semua bos. Kita jalan bos. Oke, kita sampai Bali dan langsung menuju main tempe. Kita akan buatkan video. Kita gaspol. Ternyata di sini ada pemeriksaan juga. Mungkin di sini kita bayar teman-teman. Jadi tidak sama seperti di Ketapang. Kita keluar Ketapang, terminalnya tidak ada, di Dermaga tidak ada pembayaran. Di sini kayaknya kita akan bayar. Karena kemarin kalau nggak salah kita kena 10.000. Pembayaran segera non tunai menggunakan kartu uang elektronik. Oh, pakai kartu elektronik juga bisa. Oke, kita bayar pakai kartu elektronik biar tidak ada korupsi di dermaga ini. Ini bagus teman-teman, kalau dulu kita dicas cash, lebih baik kita menggunakan kartu elektronik, jadi semuanya lebih transparan dan akuntabel, agar tidak ada pungli-pungli liar ataupun apapun. Kita menggunakan e-money. Kita cek, ada petugas juga yang membantu kita untuk tapping karena ini tinggi banget teman-teman. Swastiastu. Berapa bayar iki Pak? 3.200. Oh, 3.200. Oke. 3.200 bayarnya keluar dari dermaga. Kita langsung gaspol ya teman-teman. Kita langsung ke main tempe. Kita dari dermaga ini kita belok kiri. Dan sebentar lagi kita sampai sekitar 2 menitan.
kita sudah tiba. Jadi 1 menitan sudah sampai. Ayam betutu. Jadi ada banyak ayam betutu. Kita akan mencari ayam mentempeh yang di atas sana, teman-teman. Kita coba parkir di sini. Jadi ini anjungan Gilimanuk. Kita akan berjalan kaki ke arah sana. Kita akan masuk nanti. Oke, kita turun dulu, kita gaskan. Jadi sempat buatkan video dulu tentang mentempeh ini. Jadi di sana juga ada ayam betutu. Jadi kita masuk ke atas sana, teman-teman. Jadi yang paling asli adalah mentempeh yang ada di depan atau di atas sana. Kita langsung masuk ke sana dari terminal sini, dari anjungan ini. Di sana ada mentempeh, ada betutu-betutu lain, tapi kita cari yang di atas sana. Rame banget hari ini. Orang-orang road trip pastinya akan mampirnya di sini. Langsung kalap tanpa dibikin video, teman-teman. Jadi yang penting enak banget, dan ini kita udah habisin semua sampai ke tulang-tulangnya. Kita gaspol langsung ke Denpasar. Oke, jadi setelah mencoba makanan Bali Spirit dan juga tenaga, langsung semangat untuk menuju Denpasar, teman-teman. Dan ini sudah pukul 4 sore menuju ke Denpasar Gilimanuk atau Gilimanuk ke Denpasar. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari Bandung, Jogja, dan juga sampai Bali ini. Jadi kita akan jumpa di road trip berikutnya, dan teman-teman terus dukung channel ini dengan memberikan like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga yang belum subscribe sekarang juga. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.